Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 11 RBL TPB 15. Di sini, kami akan menjelaskan penerapan gaya Lorenz pada travelator. Sebelum lanjut ke videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri yuk. Yang pertama, ada Fajarian Pratama dengan NIM 122370004. Ada Muhammad Azlan Alfarizi dengan NIM 122370006. Ada Muhammad Ramadan dengan NIM 122370028. Ada Muhammad Zaki Al-Khutri dengan NIM 122370048. Ada Rahma Ramadhani Herliana dengan NIM 122480009. Motor listrik. Motor listrik merupakan mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi mekanik tersebut berupa putaran dari motor. Menurut sumber tegangan yang digunakan, motor listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motor listrik AC dan DC. Motor listrik DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator, atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor, atau bagian yang berputar. Berikut merupakan cara kerja motor listrik. Cara kerja yang pertama adalah arus dalam medan magnet memberikan gaya. Yang kedua, jika kawat yang membawa arus dibentuk menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka loop pada sudut kanan medan magnet akan menerima gaya pada arah berlawanan. Ketiga, pasangan gaya menghasilkan tenaga putar untuk memutar kumparannya. Kemudian, motor listrik memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberi tegangan putaran yang lebih seragam, dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Gaya Lorenz. Gaya Lorenz adalah gaya yang dialami sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dalam suatu medan magnetik yang kuat. Arah gaya Lorenz selalu tegak lurus terhadap kuat arus dan medan magnetik. Besar gaya Lorenz tergantung pada besar medan magnetik, besar arus listrik yang mengalir, panjang kawat penghantar, dan sudut yang terbentuk antara arus listrik dan medan magnetik. Gaya Lorenz secara matematis dapat dituliskan sebagai F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin alfa. F merupakan gaya Lorenz, B merupakan induksi magnetik medan magnet, I merupakan kuat arus, L merupakan panjang kawat dalam medan magnet, dan A merupakan sudut yang diapit I dan B. Adapun pula sejarah dari gaya Lorenz. Gaya Lorenz berawal dari seorang ilmuwan bernama Hendrik Antoon Lorentz. Ia memiliki kontribusi besar pada bidang fisika dan fisika kuantum. Berdasarkan hasil kerja ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, Lorentz menyederhanakan teori Maxwell dan memperkenalkan gagasan bahwa medan elektromagnetik ditimbulkan oleh muatan listrik pada tingkat atom. Beliau juga mengoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik pada suatu medan elektromagnetik. Dari tadi kita ngomongin travelator. Kira-kira travelator itu apa ya? Jadi, travelator merupakan alat mobilisasi yang berupa sistem gerak moving walk secara horizontal dengan menggunakan mesin. Travelator sendiri baru diperkenalkan pada tahun 1950. Jenis eskalator yang satu ini memiliki kemiringan yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan eskalator pada umumnya. Hal ini dikarenakan travelator digunakan pada bidang yang mendatar. Prinsip kerja travelator sebenarnya tidak jauh berbeda dengan eskalator pada umumnya. Prinsipnya adalah memindahkan yang ada di atas belt atau pijakan datar dari ujung travelator ke ujung lainnya, di mana umpan atau inlet pada sisi tail dengan menggunakan chute, dan setelah sampai di head belt akan berbalik arah. Pijakan datar atau belt digerakkan oleh drive atau head pulley dengan menggunakan tenaga dari motor listrik. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari proyek travelator ini. Kelebihannya adalah kualitas pengendaraan yang luar biasa dan minim kebisingan, kemudahan instalasi dan pemeliharaan, serta hemat energi. Adapun kekurangannya adalah karena masih model sederhana, maka hanya dapat mengangkut benda yang kecil, dan juga rentan rusak bila terkena air dikarenakan menggunakan bahan yang sederhana. Yang selanjutnya adalah saran. Saran dari proyek kali ini adalah pengembangan alat dan bahan yang digunakan, kemudian pembuatan alat yang lebih sempurna dan inovatif,
serta peningkatan dalam penampilan sehingga memiliki nilai jual fungsi dan penampilan. Terima kasih.